kita PPBI, PPBI jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI jaya, hebat, maju. Mungkin yang disampaikan oleh Mas Ranu ada sedikit benarnya, ya, karena memang beberapa kontes itu memang juaranya, kasarnya gitu ya, juaranya atau misalkan best in class atau apa itu kok kebanyakan formal, ya. Tetapi penjenengan perlu ingat bahwa pameran itu tidak hanya di sekitar sini, ya. Pameran itu banyak sekali di setiap kota, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, banyak juga yang terjadi di luaran sana, itu yang menjadi juara itu bukan pohon-pohon yang seperti itu. Kalau penjenengan ingat yang fenomenal ya, kalau yang lain mungkin penjenengan selama ini tidak mengikuti karena letaknya jauh ya kota yang menyelenggarakan. Tapi kalau yang saya ingatkan ini mungkin jenengan ingat secara fenomenal. Jenengan ingat pohon jeglek sama pancali. Ya. Nah, apakah itu formal? Nah, pohon itu di saat dia ikut juara terus, nggak pernah ada yang ngalahkan. Walaupun ada pohon formal kayak apa di situ. Nah, jadi ini salah satu contoh. Nah, terus kemudian ada di Tuban, ada di Lamongan yang beberapa tahun yang lalu, itu juaranya juga pohon surrealis. Yang dalam ini seperti yang Mas Anu bilang tadi, ada garis saya yang harus kita pahami kepada konsep pohon yang tampil di situ. Jadi tentu ini menjadi pertimbangan, Mas. Jadi menjadi pertimbangan penjenengan bahwa kita dalam menjuri itu tidak dipengaruhi oleh konsep ataupun gaya. Jadi apapun selama dia tampil bertanggung jawab dengan konsep apa yang dia pilih, nah berarti dia menjadi pohon yang bernilai tinggi. Jadi yang bernilai tinggi, juara nanti dulu, ya. Yang penting jenengan pilih konsepnya apa sesuai dengan potensi bahannya, jangan dipaksa. Kita ngikuti bahannya, bukan bahan yang ngikuti kita. Oke? Nah, jadi dengan begitu pohon akan jauh lebih tampil sempurna karena potensinya akan lebih kelihatan. Nah, adapun ekspresi kita, kebebasan dalam berekspresi seni itu dalam penyesuaian atau dalam penguatan materi yang sudah kita punya. Jadi penguatannya itu di mana? Peletakan percabangan, pengarahan percabangan, arah perantingan, dimensinya kita atur dan sebagainya. Ya, ini menjadi ekspresi kebebasan kita dalam berseni. Tapi dalam kebebasan berseni bukan berarti kita memaksakan bahan yang sudah ada, memaksakan potensinya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin beberapa gambaran yang tadi mungkin kalau jenengan saya bilang jeglek sama pancali pasti tentu jenengan tahu karena itu pohon viral, ya kan gitu. Jadi dia di kontes manapun dia menang, gitu. Nah, sekarang kalau jenengan di akhir-akhir ini yang jenengan mungkin lihat secara langsung di pameran, nah baru saya tanya lagi, gitu kan, jenengan tanya balik, adakah pohon di situ yang berekspresi kuat atau bergaris hayal kuat, tetapi kalah? Apakah ada? Saya kira belum, ya. Karena di situ memang ada pohon ekspresi, ada pohon yang bergaris hayal kuat, tetapi masih kurang dalam dalam pemaksimalan bahannya. Nah, masih kurang. Kalau dia tepat dan dia bertanggung jawab dengan konsep yang dia pilih, saya yakin juri akan memberikan nilai yang tinggi, pasti itu. Saya kira itu, mungkin yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rasa penasaran dan mewakili teman-teman juga mungkin. Bicara dimensi, Pak, apakah ada aturan tertentu atau mungkin ukuran-ukuran yang dipastikan atau yang bisa menjadi masuk nominasi sebagai bonsai yang berpredikat, maksud saya?
yang dekat batang bawah sekian, apakah harus kanan kiri depan belakang harus sekian, seperti itu kurang lebih. Karena saya lihat beberapa bonsai yang berpredikat, saya pribadi berpikir kok yang bentuknya menjuntai, mungkin kok saya pikir juntaiannya terlalu panjang. Terus ada juga yang juntaiannya pendek tapi predikatnya ada. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Mas Joko nanti didengarkan ya. Ini ada unek-unek juga dari situ. Terima kasih waktunya, Pak. Nggih, kita kok nggak semangat gitu nggih. Jauh. Ada dari juri yang ingin menanggapi pertanyaan Mas Rini tadi? Nggih, monggo. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Saya tanggapi ini. Nah, sekali lagi, gak mau aku tok rek. Gini, maaf sebelumnya juga kita karena sharing. Jadi di dalam kita memaksimalkan bahan, itu ada dalam hal ini, itu ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah logika sama rasa, ya. Terus kemudian realita alam, kemudian orientasi, dan yang keempat itu apalagi keahlian. Ya, jadi saya itu terutama tentang logika sama rasa dan realita di alam. Ya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang jenengan lihat di lapangan. Jadi di saat kita meletakkan panjang pendek, depan belakang, atas bawah, garis yang jenengan buat, dalam ini dimensi yang jenengan buat, panjang pendek, belakang depan, atas bawah, ini berkaitan dengan besaran batang. Nah, kalau jenengan tanya apakah besarannya, misal ini untuk besaran ya, untuk komposisi, ini apakah 3/4, apakah 1/4, atau setengah. Nah, ini berkaitan dengan karya yang jenengan buat, ini adalah karya seni. Jadi tidak ada hitungannya. Ya, jadi kalau hitungan kita sudah bicara eksak, bukan bicara seni. Yang kita bicaranya itu tetap logika sama rasa. Dengan besaran sekian, kira-kira besaran yang proporsi itu sebesar apa? Kemudian dimensi yang kita bentuk ke belakang, ke samping, ke kiri, ke kanan juga panjangnya akan disesuaikan dengan pertama besaran batang dan konsep yang dia pilih. Ya, contoh kalau misalnya dia menggantung, nah tentu ini juntaiannya akan lebih panjang daripada dia membuat konsep tegak. Ya, itu. Nah, sedangkan panjang dan pendeknya tentu akan disesuaikan dengan besaran batang dan konsep yang dia pilih. Nah, saya kira itu. Nah, cuman nanti itu berkaitan faktornya sangat banyak, Mas. Ya, jadi bukan berarti hanya komposisi dan proporsinya saja, tetapi tentu ketegasan dalam jenengan menarik garis ini juga harus dipertimbangkan. Contoh misalnya, ini aku pilih. Misal ini batang, ya. Nah. Ya, contoh ini batang, ya. Jenengan tarik garis atau dimensi ke kanan, ya. Nah, ini sama-sama ke kanan. Kalau jenengan tariknya ada sedikit ke belakang dan sedikit ke depan, ini jauh berbeda sudah artinya. Nggih, mboten? Nah, ini juga berpengaruh. Jadi bukan hanya panjang pendek, ya, bukan hanya tinggi rendah, tetapi depan belakang, sedikit ke belakang, sedikit ke tengah, dan sedikit ke depan, sama-sama ke kanan, artinya sudah jauh berbeda. Disesuaikan dengan besaran batang dan garis gerak irama batangnya. Gerak irama garis batangnya seperti apa? Jenengan tarik garisnya seperti apa dulu? Satu pohon dengan pohon yang lain tentu beda.
Nah, ketepatan dalam hal ini bukan salah atau benar ya, karena bicara seni. Jadi cukup. Ini nanti mau tambah gede nih. Ya, jadi karena ini bicara seni, ketepatan dalam jenengan menarik garis ini sangat penting. Di samping jenengan juga mengukur panjang pendeknya seperti yang jenengan aturkan tadi. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini konteks kita dalam mengapresiasi pohon itu juga harus banyak, dan banyak juga faktor yang harus kita pertimbangkan sebagai seorang apresiator. Jadi tidak hanya sekedar panjang pendek, ya, tidak hanya sekedar titik tumbuh itu pun juga kita pertimbangkan. Itu kan sangat penting. Jangan besok ya mbak, titik tumbuh itu sedikit ke atas, sedikit bawah, sedikit ke belakang, ditarik ke depan dan seterusnya. Ini faktor apa namanya? Pengaruhnya sangat besar terhadap perform dari sebuah pohon. Ya, itu nih mas. Ya, saya kira itu kurang lebihnya mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Pasien ekspresionis itu kok nggak pernah diapresiasi. Maaf, juri pasti mengapresiasi dengan 4 kolom. Masing-masing kolom ada sub kolom macam-macam, itu akan lebih detail seperti yang dijelaskan oleh Pak Herman. Jadi bahwa penampilan itu gak didelok foto, WT tok, macam-macam sub bagian itu sudah ada di otak masing-masing juri yang bertugas. Kemudian saya tanya kepada penanya yang di Facebook itu, Mas tolong terjelaskan ekspresionis kuwi apa? Gak dibales. Tapi dia takonmu gak ngerti kok takon. Dan ngilok-ngilokno mana? Seperti itu. Jadi kadang kalau seperti ini kan kita enak, terbuka, ini loh. Ojo berkeluar di sosmed, kemudian nggak paham, kemudian menjadi rame dan lain sebagainya. Mungkin Mas Anu sering menghadapi saya ngamuk di Facebook, mungkin tahu juga itu. Ya, mungkin itu. Jadi saya berterima kasih sekali dengan ada forum ini, jadi kita lebih terbuka, kemudian kita bisa lebih dekat lagi. Kemudian apabila ada dalam kinerja dari tim juri yang bekerja pada event ini ada kekurangannya, kalau kelebihannya jangan saja. Kalau mungkin Pak Saiful ada kelebihannya lebih ireng daripada yang lainnya, itu saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ketua Cabang, Bapak Ketua Panitia, mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf selama kami di sini dan hasil pekerjaan kami itu sudah maksimal dan saya objektif mungkin menurut kami. Demikian saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih. Kalau objektivitas saya yakin, saya ketua panitianya tanya itu nggak dijawab, Pak. Sing des kelas mana yang besensu mana nggak dijawab. Iya, terus jawabnya rahasia gitu. Monggo Pak Bambang. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami dari PPW Cabang Sukoharjo mengaturaken sembah matur nuwun kepada Dewan Juri dan tim juri yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, lancar. Apabila selama kegiatan penjurian di sini dari penyambutan kami ada salah, ada kurangnya, saya juga mewakili PPW Cabang Sukoharjo mengaturaken nyuwun ngapunten apabila ada kekurangannya Pak. Itu yang terutama pendamping juri pasti di rotoke beling nih kamar ini Mas. Yang rotok temu nih kalau. Nih rotok ngeyel kali rotoke angel kandanane nih kok. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur semua, mungkin saya tidak menyimpulkan apa yang tadi didiskusikan, tapi saya mencatat 2 tadi. Yang disampaikan Pak Tatang dengan doa, nah doa ini kok mesti doa ini terus mati ya sembuh meneh, berarti doa tidak terkabul gitu. Terus yang Pak Herman tadi harus berdiri, makanya laki-laki harus berdiri, saya juga ikut berdiri.
meskipun berbeda sudah beda. Kalau saya dengan Ki Pleret ini sudah beda begini. Jadi demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian marilah kita akhiri kegiatan serasian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian serasian